Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku sekalian, kali ini kelompok 2 mau mempresentasikan tanda-tanda hari kiamat. Perkenalkan, nama saya Adam Putra Janatul Firdaus. Perkenalkan, nama saya Maulana Arkananta Sakti. Perkenalkan, nama saya Isya Pramasari. Perkenalkan, nama saya Puji Nurul Asif. Perkenalkan, nama saya Dina Nafisaina. Perkenalkan, nama saya Rakila Alia Zahra. Oh ya guys, sebelum lanjut, bolehkah saya minta tolong di subscribe dan like di channel Edukatinesia ya guys. Tanda-tanda hari kiamat menurut Al-Quran. Munculnya Imam Mahdi adalah salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sebagaimana munculnya bunyi riwayat Al-Hakim Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan membutuhkan tanaman di muka bumi. Harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak. Begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Dajjal. Selanjutnya, makhluk penyebar fitnah di bumi bernama Dajjal akan muncul sebagai tanda hari kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Selanjutnya nomor 3, Nabi Isa memimpin dunia. Dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Menjelang kematiannya dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi mereka. Surat An-Nisa ayat 159. 4. Hadirnya kaum Yajuj dan Majuj. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Yajuj dan Majuj, yakini kaum yang menjadi perusak di bumi. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Yajuj dan Majuj itu makhluk yang berbuat imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan kamu. Matahari terbit dari barat. Fenomena matahari terbit dari arah barat jadi fenomena tak biasa yang muncul sebagai tanda hari kiamat. Matahari yang selalu terbit dari arah timur ini nantinya akan terbit dari barat sebagaimana dalam hadis Abu Dawud serta Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, aku hafal dari Rasulullah, sabda beliau, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan muncullah binatang melata menemui manusia pada waktu duha. 6. Daba atau binatang melata. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun tidak diketahui mana yang duluan akan terjadi. Apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat? 7. Adanya kabut dan angin berhembus. Disebutkan dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 10-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat. 8. Munculnya api. Sebuah hadis riwayat Muslim menjelaskan mengenai kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. 9. Terjadi gempa. Terjadinya gempa bumi sebagai tanda hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 1 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Kehancuran Ka'bah. Kehancuran Ka'bah menjadi tanda terakhir mengenai terjadinya hari kiamat.
Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah diruntuhkan oleh Zulkaitan dari Hasbi. Demikian penjelasan mengenai tanda-tanda hari kiamat yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadisnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.